Ya, selamat malam. Kali ini channel kami akan memperkenalkan suatu bahasa pemrograman yaitu Laravel. Sebenarnya saya juga kurang tahu ya asal mula Laravel itu bagaimana atau siapa pembuatnya atau dari mana asalnya saya kurang tahu karena yang penting saya sini cuma pakai dan saya mengerti dan menurut saya itu sempurna dan enak untuk dipakai. Laravel sekarang udah rilis yang Laravel 5.4. Lumayan bagus sih update-nya, penambahan fitur-fitur baru atau yang lainnya. Langsung aja ya saya akan memperkenalkan Laravel kepada kalian semua. Kenapa saya Laravel itu adalah frameworknya PHP ya, sebelum PHP natif. Jadi apa sih fungsi Laravel ini? Apa sih keuntungan Laravel ini daripada PHP natif atau apa sih keuntungan daripada framework lainnya? Saya akan menjelaskan sekarang. Ya kali besok. Saya akan menjelaskan sekarang. Pertama, keuntungan dari PHP natif. Satu, dia itu lebih simpel, tidak berbelit-belit seperti PHP natif. Contoh seperti misalkan dia harus membuat connect ke database seperti con.php, config.php seperti itu, dan harus lagi di coding dalamnya seperti select atau require seperti itu ya. Saya rasa itu tuh rumit seperti itu karena saya tidak terlalu menyukai yang terlalu rumit. Apa sih bedanya Laravel itu? Bedanya ya, framework ini tuh sudah mempersiapkan semuanya, segalanya seperti database tadi ataupun connectionnya gitu otomatis. Jadi kita hanya tinggal mengetik nama user kita dan password kita serta nama database. Jadi kita tidak perlu membuat ribet-ribet connection ataupun config database untuk memasukkan sistem database ke dalam sebuah program. Jadi di sini tuh dia mudah saja. Jadi dia yang seperti saya bilang, tinggal mengetikkan nama username MySQL atau server Anda seperti itu. Dan yang kedua, di sini tuh lebih menguntungkan yaitu code HTML. Contoh kalau misalkan di PHP kita harus membuat setiap code HTML di setiap form atau di setiap .php. Kalau di sini di Laravel itu kita lebih mudah. Kita hanya tinggal membuat satu form Laravel yang berisikan form isi HTML, bagaimana mau bagian-bagian yang akan kita buat atau isi form itu seperti apa. Tinggal kita tambahkan di dalam situ, itu tinggal kita tambahkan yield header ataupun yield content, yang artinya yield header yaitu seperti di dalam head-nya HTML dan content itu body. Jadi ketika kita membuat di formnya Laravel ini, kita hanya tinggal memasukkan add header. Jadi itu dia otomatis sudah ada yang namanya title ataupun isi dari dalam header, dan kita tinggal memasukkan. Dan yang kedua, kita memasukkan konten yaitu sisi body. Dan untuk sistem database juga, misalkan kita membuat di PHP natif itu kita membuat add.php, kita harus membuat setiap variabel. Contoh kita membuat variabel nama yang untuk connect database, kita harus membuat yang sangat rumit, yang sangat berbelit-belit. Dan keuntungan Laravel itu yaitu dia hanya tinggal membuat name di suatu input type-nya itu, dan dia langsung connect ke database itu. Dan juga keuntungan yang ketiga yaitu adalah di mana Laravel itu apa namanya tuh lebih lebih mencolok ke HTML-nya, tapi tidak ke database, karena database itu lebih mudah. Dan langsung aja ya, bagaimana sih alurnya si Laravel ini, kita lihat. Nah, alur Laravel itu seperti ini. Jadi seperti ini, saya biar jelaskan. Model itu yaitu dari database yang tadi saya jelaskan, yang udah otomatis disediakan oleh framework Laravel ini. Dan ada juga controller yang disediakan dari Laravel framework ini. Jadi controller itu kita mengambil data dari model, dan juga controller itu mengambil data dari view yang isinya file HTML.php itu, dan dia dipanggil ke root, dan dia mengirimkan data ke root. Kenapa dia mengirimkan data ke root? Root itu yaitu sistem web untuk membuat URL seperti ini. Jadi dia hanya mengambil data dari controller dari sini, dan sesimpel itu. Bukan kalau kita buat di PHP natif kan otomatis kita harus buat root yang sangat berbelit-belit, seperti satu persatu kita harus buat.
dan view itu adalah form yang akan kita tampilkan ya. Ini ada contoh root juga di sini tuh seperti ini. Contoh root yang tadi saya bilang simple sekali kan, tinggal hanya membuat seperti ini. Dia seperti si root ini hanya berhubungan dengan controller. Jadi ini about me itu linknya, yang akan link misalkan slash about me. Jadi itu ini laman controller yang tadi saya bilang controllernya, dan add about me yaitu function yang kita buat di controller yang isinya function database yang akan kita lakukan. Laravel itu menggunakan CSS bawaan Bootstrap, dari bawaan dari sananya ya, tidak ada yang diutak-atik seperti ini nih, bawaan Bootstrap. Ini Bootstrap. Untuk portnya tuh dia localhost 8000. Nah untuk cara installationnya sebenarnya dia hanya untuk tinggal menginstal Composer ya. Ini kita bisa dapatkan di https getcomposer.intromd.md. Sini ada cara-caranya, bagaimana cara menginstalnya, juga apa sih, gimana caranya, nah pelanjutannya gimana, ada di sini ya. Dan di sini ada sinteks mv composer.var usn bit. Composer itu di sini tuh sinteks untuk memindahkan Composer ke bin agar semua data-data Composer tuh bisa diakses oleh file-file yang kita taruh di file-file program-program yang kita akan buat. Jadi dia otomatis input ke program yang akan kita buat, masuk ke dalam program yang kita akan buat. Di contohnya program-program Laravel ya, dengan program yang lain ya. Di sini ada contoh, misalkan kalau kita sudah pindahkan seperti ini nih, otomatis dia akan seperti ini. Composer dia bakal muncul dimanapun kalian klik Composer, tidak perlu masuk ke file-file seperti ini lagi, tidak masuk ke CD lagi. Nah PHP Sensor ini untuk ngeran ya, jadi nanti saya akan jelaskan mungkin di lain video, seperti kelanjutan video lain. Anda bisa dapatkan ke Laravel di sini ya, composer.var, dan di sini tuh untuk membuat sebuah project Laravel. Nah untuk membuat sebuah project Laravel itu ada di sini seperti ini. Yang ini tuh nama projectnya. Dia akan otomatis membuat project yang versinya paling tinggi atau terbaru. Ini tadi saya bilang ada PHP Artisan Shop untuk ngeran aplikasi yang akan kita buat. Sini ada configuration juga, ada public directory, ada configuration fast, directory permission. Anda bisa baca-baca dari sini juga untuk membuat sesuatu yang lain. Ya, saya akan memperkenalkan sedikit code yang tadi saya jelaskan. Nah, seperti inilah tampilan Laravel yang tadi saya bilang. Controller yang inti dari sebuah program ini seperti ini. Jadi dia hanya tinggal memanggil sintaks seperti ini. Kalau misalkan di PHP native kita harus masukin connectionnya dulu, kita buat variabelnya dulu. Jadi kita tuh di sini tuh siswa get. Kenapa dia ini sini siswa ini tuh variabel model, yang di sini nih, yang ini model. Sini otomatis dari model. Nah model itu ada di sini database migration. Nah di model di sini kalau kita kesini tuh dia namanya siswas ya. Situ pasti dia namanya siswas. Kita harus ikutin ini. Dan di sini ada juga. Nah ini juga kompak atau view ini tuh sintaks sedikit dari Laravel ya. Mungkin saya akan jelaskan nanti di video selanjutnya. Sini saya hanya memberikan sedikit pengenalan Laravel. Nah ini tadi saya bilang yang di function index ini yang dipanggil di sini nih. Nah ini tuh function yang tadi yang ini. Nah tadi kalau untuk saya bilang kan, kalau yang ini tuh dia mengirim data, fungsinya untuk mengirim data ke dalam form PHP-nya itu. Dan kalau yang store ini itu dia untuk membuat menginput database. Ini yang seperti ini. Saya akan jelaskan lain waktu. Sini hanya memperjelaskan sedikit. Nah di sini ada roots yang tadi saya bilang. Nah ini roots yang mengambil data dari controller.
Mungkin di sini agak berbeda ya sama yang di sini ya, karena saya menggunakan sistem lebih simpel lagi. Mungkin saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Nah di sini nih, kalau kita ingin membuat database kita tidak usah masuk ke ppMyAdmin ataupun membuat table otomatis dari terminal, tidak usah. Jadi kalian hanya tinggal membuat database dan oh iya, cara kalian mengaturnya itu di sini. Kalian hanya tinggal memasukkan password, name, database di sini. Jadi itu simpel, tidak usah membuat conf.php ataupun config.php, itu tidak memerlukan kalau dalam Laravel. Dan di sini juga kita kalau membuat database, lanjut lagi kita membuat database, kita hanya tinggal di sini. Kita membuat di contoh di table siswa. Jadi dia tuh hanya tinggal membuat variabel table. Ini tuh value-nya apa namanya, tipenya apa, string itu varchar ya kalau dalam itu. Di sini kita kasih namanya apa, nama. Terus yang kita sudah buat di sini ya kita tinggal buat di terminal php artisan migrate seperti itu. Nah, ini untuk migration database ya, untuk masuk ke database. Dan guide-nya tuh yang tadi saya bilang, kita hanya membuat satu form seperti ini HTML contoh. Kita masukin yield content. Di sini saya tidak membuat yield header ya. Yield content. Dan kita kalau contoh untuk memasukkan HTML ini ya mudah. Contoh kita buat formnya di siswa kan, kita hanya tinggal masukkan seperti ini. Simpel kan, sebuah root yang sangat simple, tidak memerlukan waktu lama seperti ini. Itu yang membuat HTML seperti ini, tidak perlu coding ulang lagi, semuanya seperti itu. Nah, di sini welcome itu ya tinggal ubah di root sih. Kalau kita ingin memvariasikan awalnya gimana, welcome juga bisa tidak dipakai. Untuk penaruh CSS itu kita bisa taruh di sini ya, di publik. Di sini kita taruh aja di asal-asal dalam publik, yang penting. Nih, yang itu modelnya. Ya saya kira sekian dulu dari saya. Ada mengenalkan Laravel ini ya simpelnya seperti itu. Untuk lanjutannya ataupun keinginan kalian atau masih penasaran bagaimana penggunaan Laravel itu, ya tunggulah video-video selanjutnya daripada kami, karena Laravel itu menurut saya sangat sempurna ya. Cobalah kalian memakai Laravel. Sekian dulu malam ini. Tunggu ya video-video dari channel kami yang akan membuatkan tutorial-tutorial lain. Kami tidak hanya akan membuatkan tutorial Laravel, tapi kami akan membuatkan contoh berbasis Java Web atau Java Desktop, Java Android, program desktop, ada C#, ada C++, ada juga kami menggunakan bahasa Python. Kami akan membuat tutorial seperti itu. Jadi kalian tinggal tunggu saja apa yang akan kami buat selanjutnya, dan jangan lupa subscribe dan like ya. Selamat malam.